Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk belajar tentang peradaban dunia, khususnya di Mesopotamia. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini adalah teman-teman dapat menganalisis peradaban awal dunia, khususnya di Mesopotamia, serta keterkaitannya dengan perubahan masa kini pada aspek lingkungan, hukum, kepercayaan, pemerintahan, sosial, dan teknologi. Mesopotamia adalah nama kuno untuk wilayah yang sekarang menjadi negara Irak. Mesopotamia berasal dari kata mesos, yaitu tengah, dan potamos, yaitu sungai. Daratan di sepanjang sungai Efrat dan Tigris merupakan daerah yang subur. Mari kita melihat kondisi lingkungannya. Mesopotamia memiliki wilayah yang terbuka. Sebagian besar wilayah di sekitar Mesopotamia berupa gurun pasir, seperti gurun Nafut dan Hamad. Keberadaan sungai Efrat dan Tigris merupakan berkah bagi wilayah Mesopotamia. Kedua sungai tersebut bersumber di pegunungan Armenia Turki dan mengalir hingga Teluk Persia Kuwait. Lumpur yang diluapkan oleh sungai Efrat dan Tigris menyebabkan tanah di Mesopotamia menjadi subur. Kesuburan tanah Mesopotamia mendorong bangsa Sumeria bermigrasi ke daerah tersebut. Di tempat ini, bangsa Sumeria membangun kota yang besar dan kukuh dengan bahan dasar lumpur serta tanah liat. Beberapa kota yang dibangun oleh bangsa Sumeria antara lain kota Ur atau kota Uruk, Lagas, dan Nippur. Keberadaan kota-kota tersebut pada akhirnya memunculkan sistem pemerintahan negara kota. Oleh karena itu, Mesopotamia dapat berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Kehidupan pemerintahan dan hukum dapat kita lihat dari bangsa-bangsa yang pernah berkuasa di Mesopotamia, antara lain Kerajaan Sumeria, Akkadia, Babilonia Lama, Assyria, Babilonia Baru, Persia, Makedonia, atau Yunani. Pertama, Sumeria. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria melakukan migrasi ke wilayah Mesopotamia. Bangsa Sumeria menciptakan sistem pemerintahan negara kota, yaitu suatu negara satu kota. Setiap kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintahan kota dipegang oleh seorang lugal, yaitu pejabat yang berperan sebagai raja sekaligus imam. Bangsa Sumeria yang menempati daerah Mesopotamia telah berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang tersusun baik, perekonomian maju, dan mempunyai sifat-sifat keadilan sosial. Pusat pemerintahannya terletak di kota Lagas dan selanjutnya di kota Uruk. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut Patesi. Nama Patesi yang Adapun Patesi yang memerintah kerajaan Sumeria diantaranya Patesi Anipada, Patesi Urnia, Patesi Urakagina, Patesi Lunggal Jagisi. Berikutnya kerajaan Akkadia. Pada tahun 2300 sebelum Masehi, bangsa Semit di bawah pimpinan Raja Sarkon berhasil menaklukkan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Meskipun demikian, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria dan bahkan mereka berintegrasi dengan penduduk yang ditaklukkannya. Ia menjadi orang pertama yang berhasil mempersatukan Sumeria dan Mesopotamia bagian utara di bawah satu kekuasaan tertinggi. Sargon berhasil membangun sistem kekaisaran pertama di dunia. Sistem kekaisaran yang dibangun Sargon mampu menciptakan ketertiban dalam segala bidang. Akan tetapi, sistem kekaisaran juga menjadi penanda dimulai pola kepemimpinan diktator yang kejam dan keras dalam peradaban manusia. Bangsa Akkadia berhasil memuja banyak dewa. Di samping itu, mereka juga memiliki cerita-cerita dongeng tentang kepahlawanan seperti cerita tentang Adopa, Etana, dan Gilgamesh. Berikutnya kerajaan Babilonia Lama. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, kerajaan Sumeria dikuasai bangsa Amoria dan Babylon yang pada mulanya berkuasa di daerah Syria. Raja terkenal di kerajaan Babilonia Lama adalah Hammurapi, sekitar 1780 sampai 1750 sebelum Masehi. Ia merupakan raja agung pertama yang menerapkan sistem hukum dalam tatanan masyarakat. Sistem hukum tersebut dikenal dengan Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi terdiri atas 285 pasal yang memuat hukum pidana, perdata, hak milik, utang piutang, perkawinan, dan perdagangan. Undang-undang ini merupakan undang-undang tertua di dunia. Cara melaksanakan hukuman didasarkan atas pembalasan yang setimpal. Sejak awal pemerintahan Raja Hammurabi telah memperkenalkan sistem hukum dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya yaitu Kerajaan Assyria.
bangsa Assyria yang tinggal di hulu sungai Efrat dan Tigris berusaha untuk menguasai daerah Mesopotamia. Selama beberapa tahun, bangsa Assyria berjuang melawan bangsa Akkadia dan Sumeria. Upaya bangsa Assyria untuk menguasai laut itu baru berhasil sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Assyria diantaranya Raja Sargon II yang berhasil menaklukkan kerajaan Sumeria, Raja Sennacherib, anak Raja Sargon II yang berhasil meluaskan wilayah dengan menaklukkan pantai barat Asia Kecil sampai batas negara Mesir. Pada masa pemerintahan bangsa Assyria merupakan bangsa yang pertama kali berhasil membangun sistem distribusi air ke rumah-rumah penduduk. Mereka membangun sebuah kanal penampung sepanjang 30 mil atau 408 km. Raja terakhir yaitu Raja Asurbanipal yang merupakan cucu Raja Sennacherib yang berhasil membuat suatu perpustakaan di ibu kota Niniwe. Perpustakaan tersebut menyimpan 22.000 buah buku yang berasal dari kerajaan Sumeria dan Babilonia. Berikutnya kerajaan Babilonia baru. Pada tahun 626 sebelum Masehi, bangsa Assyria dikalahkan bangsa Kaldea. Bangsa Kaldea kemudian mendirikan kerajaan Babilonia baru. Bangsa Kaldea di bawah pimpinan Raja Nabopolassar membangun kembali kerajaan Babilonia atau disebut juga dengan Babilonia baru. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Babilonia baru diantaranya Raja Nabopolassar merupakan raja pertama kerajaan Babilonia baru. Raja kedua, Raja Nebukadnezar, pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membangun kota Babylon menjadi ibu kota terindah di dunia. Nebukadnezar juga membangun jembatan besar melintasi sungai Efrat, Cikurat Raksasa yang dinamakan Kuil Marduk, dan taman bergantung, yaitu taman yang berada di atas kota. Orang Yunani menempatkan tempat taman bergantung sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Berikutnya Raja Nabonidus merupakan raja yang sering melakukan serangan-serangan ke tanah Arab. Lalu yang terakhir Raja Belhazar merupakan raja terakhir Babilonia baru. Kerajaan Babilonia baru runtuh akibat serangan dari bangsa Media dan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Berikutnya kerajaan Persia. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Kairus dari Persia berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia baru dan mengambil alih kekuasaan di Mesopotamia. Pada tahun 530, Raja Kairus dapat menguasai sebagian dari daerah India bagian barat. Namun dalam pertempuran melawan bangsa Tura, Raja Kairus terbunuh. Ia digantikan oleh anaknya yang bernama Kambises. Raja Kambises berhasil mengembalikan ketentraman dalam negeri. Bahkan pada tahun 525 sebelum Masehi, Kambises berhasil menaklukkan negeri Mesir. Setelah Raja Kambises meninggal, ia digantikan oleh Raja Darius Agung pada tahun 521 sampai 486 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Persia mencapai masa kejayaannya. Pada masa ini dibangun istana yang megah dan indah di kota Susa. Istana di Persepolis terkenal karena mempunyai tangga raksasa untuk memasuki istana tersebut. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Persia membentang dari Yunani Barat hingga India Timur. Raja Darius Agung membagi wilayah kekuasaannya menjadi 20 provinsi. Ia juga memajukan perdagangan dengan memperkenalkan standar mata uang dan membangun banyak jalan serta kota dagang. Terakhir yaitu kerajaan Makedonia atau Yunani. Nah, keberhasilan Alexander Agung menduduki kerajaan Persia menyebabkan seluruh wilayah Timur Tengah hingga Asia Kecil menjadi bagian dari kekuasaan bangsa Yunani. Alexander lebih menempatkan diri sebagai pemimpin daripada penjajah. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan dirangkul untuk bersama-sama mengembangkan kebudayaan baru sebagai hasil perpaduan kebudayaan mereka. Unsur-unsur untuk mewujudkan cita-cita Alexander menetapkan kebijaksanaan sebagai berikut. Membangun pusat ibu kota baru Babilonia. 2. Menganjurkan kepada prajuritnya untuk melakukan integrasi kebangsaan, yakni perkawinan dengan penduduk setempat. Terakhir, mengembangkan kebudayaan baru yang merupakan perpaduan antara unsur kebudayaan Yunani dengan kebudayaan di Timur Tengah yang bernama kebudayaan Helanisme. Unsur-unsur Yunani yang terlihat di dalam Helanisme antara lain adanya perhatian yang kuat untuk mempelajari bahasa dan buku-buku Yunani dengan maksud untuk mengetahui pandangan hidup dan filsafat Yunani, sehingga ilmu pengetahuan jadi berkembang. Kedua, pembangunan rumah maupun kota lebih menunjukkan suatu perencanaan yang rasional dengan memperhatikan kebutuhan tempat tinggal yang sehat,
teratur dan indah, disertai jalan-jalan yang lurus dan lebar, serta dilengkapi dengan lapangan untuk pasar, teater, gimnasium atau lapangan olahraga, dan pemandian. Terakhir yaitu pengembangan seni pahat dan seni patung. Kehidupan ekonominya yaitu berdagang, peternakan, pertanian. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan yaitu adanya sistem pembagian kerja, di mana ada petani, pedagang, juru tulis, pendeta, prajurit, dan bangsawan. Kepercayaannya yaitu menyembah banyak dewa. Dewa yang paling mereka segani yaitu Dewa Marduk dan Dewa Enlil, dan bisa dilihat di kuil Ziggurat. Pencapaian ilmu teknologi yaitu roda ditemukan bangsa Sumeria sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tulisan dari tulis gambar ke cuneiform yaitu huruf baku. Lalu kemampuan mengolah logam, membuat cermin, tongkat-tongkat, kapak, dan perlengkapan senjata, pakaian lenan dan perhiasan dari emas, bidang ilmu pengetahuan, taman gantung, dan perpustakaan. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana pengaruh peradaban Mesopotamia terhadap peradaban dunia hingga saat ini? Silakan dijawab ya teman-teman. Nah, demikian dulu video tentang peradaban Mesopotamia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Ingat, video pembelajaran ini bukan satu-satunya acuan belajar teman-teman. Silakan untuk senantiasa mencari referensi-referensi lain guna memperkaya pengetahuan teman-teman terkhusus untuk peradaban Mesopotamia. Akhir kata, salam semangat, salam Loyola. Terima kasih teman-teman.